Hello Technolovers, baru-baru ini nama Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak mencuri perhatian hingga menjadi buah bibir. Usai anaknya Mario Dandi Satrio terjerat kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora alias David. Buntut dari kasus tersebut, harta kekayaan Rafael turut disorot. Pasalnya anaknya pada saat itu mengendarai mobil Jeep Rubicon yang dinilai memiliki harga yang fantastis. Bahkan jumlah kekayaan Rafael dilaporkan 4 kali lipat lebih tinggi dari Dirjen Pajak Suryono Utomo yang notabene merupakan atasan dari Rafael. Menarik untuk dibahas bukan? Berikut ulasannya. Buntut dari kasus tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencopot Rafael Alun Trisambodo, ayah dari tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan. Pencopotan tersebut dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Dilansir dari Detikcom, nampak bahwa Rafael Alun pertama kali melaporkan harta kekayaannya pada KPK 2011 lalu. Saat itu dirinya tercatat sudah menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur 1. Pada 2011 kala itu dirinya tercatat memiliki harta kekayaan yang mencapai 20,49 miliar rupiah. Namun setelah itu pada 2012 dirinya tidak tercatat telah melaporkan LHKPN miliknya. Lebih lanjut, Rafael Alun Trisambodo tercatat sempat pindah untuk posisi yang sama di Kanwil DJP Jawa Tengah pada 2013 hingga 2015. Berdasarkan laporan yang disampaikan pada 22 Januari 2015 itu, dirinya tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 35,2 miliar rupiah. Namun di tahun yang sama, dirinya kembali melaporkan LHKPN-nya. Saat itu, Rafael Alun Trisambodo tercatat menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo. Meski melaporkan LHKPN 2 kali di tahun yang sama, ternyata harta kekayaan yang dimiliki Rafael mengalami peningkatan yang cukup signifikan loh, yaitu sebanyak 2 miliar rupiah. Dalam laporan yang disampaikan pada 28 September 2015, dirinya tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak 39,3 miliar rupiah. Kurang dari setahun menjabat, dirinya kemudian tercatat pindah jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Penanaman Modal Asing 2. Saat itu dirinya kembali melaporkan harta kekayaannya sebesar 39,8 miliar rupiah. Lebih lanjut, pada jabatan yang sama di tahun 2017, dirinya tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 41,4 miliar rupiah. Kemudian pada 2018, dirinya memiliki harta kekayaan sebesar 44,08 miliar rupiah. Tidak berhenti di situ, harta kekayaan miliknya pun tercatat terus mengalami peningkatan. Hingga pada 2019, dirinya dilaporkan memiliki harta kekayaan mencapai 44,2 miliar rupiah. Terakhir, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang diunggah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 2021. Total harta kekayaan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2 yang dicopot Sri Mulyani ini sebesar 56.104.350.289 rupiah. Yang dimana harta kekayaan kebanyakan terbagi atas tanah dan bangunan. Waduh, jiwa miskin kalian pasti meronta-ronta ya. By the way, berikut rincian harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Tanah dan bangunan. Rafael tercatat memiliki 11 aset tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai 51,93 miliar rupiah. Berikut rinciannya. Tanah seluas 525 meter persegi di Kota Sleman, hasil sendiri 75 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 337 meter persegi atau 115 meter persegi di Manado, hasil sendiri 182.113.000 rupiah. Tanah dan bangunan seluas 528 meter persegi atau 150 meter persegi di Manado, hasil sendiri 326.205.000 rupiah. Tanah seluas 300 meter persegi di Manado, hasil sendiri 90.060.000 rupiah. Tanah dan bangunan seluas 78 meter persegi atau 120 meter persegi di Jakarta Barat. Hibah tanpa akta 1.260.090.000 rupiah. Tak hanya itu saja, di Jakarta Selatan ia juga memiliki tanah dan bangunan seluas 324 meter persegi atau 502 meter persegi. Hasil sendiri 13.559.380.000 rupiah.
tanah dan bangunan seluas 766 meter persegi atau 559 meter persegi di Jakarta Barat. Hasil sendiri Rp21.911.638.000. Kemudian di Jakarta Barat juga terdapat tanah dan bangunan seluas 1.369 meter persegi atau 150 meter persegi. Hibah tanpa akta Rp9.316.045.000 dan tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi atau 265 meter persegi. Hasil sendiri Rp4.811.500.000. Yang terakhir yaitu terdapat 2 tanah warisan di Kota Semen yang memiliki luas 69 meter persegi, Rp138 juta, dan tanah seluas 178,5 meter persegi, Rp267.750.000 2021. Alat transportasi dan mesin. Pihaknya juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin berupa 2 unit mobil dengan total nilai mencapai Rp425 juta. Kendaraan yang dimilikinya berupa mobil Toyota Camry sedan tahun 2008 dengan hasil sendiri seharga Rp125 juta. Dan mobil Toyota Kijang tahun 2018 juga tercatat hasil sendiri dengan harga Rp300 juta. Tak hanya itu saja, Rafael juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp420 juta. Kemudian surat berharga Rp1.559.707.379, cash dan setara kas Rp1.345.821.529. Harta lainnya Rp419.040.381. Dengan melaporkan 2 kendaraan miliknya, ternyata berdasarkan laporan atas peristiwa yang menimpa anaknya, tidak ada kendaraan jenis Jeep Rubicon yang dipakai anaknya saat melakukan penganiayaan tercantum di laporan LHKPN. Kok bisa ya? Banyaknya harta kekayaan Rafael membuat KPK curiga. KPK menganggap jumlah harta yang dia miliki tidak sesuai dengan jabatannya. Yang dimana menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, kasus pejabat ini dapat dikatakan profilnya tidak sesuai dengan hartanya. Tak hanya itu saja, Pahala juga mengatakan telah memerintahkan anak buahnya untuk menelusuri harta Rafael Alun. Pahala mengatakan tim itu berasal dari Direktorat Laporan Harta Penyelenggara Negara KPK. Yang dimana pada tim yang ditugaskan akan memeriksa laporan harta kekayaan Rafael yang disetorkan ke KPK. Mulai dari pendapatan sendiri, warisan dan hibah dan akan menelisik harta yang bersumber dari warisan dan hibah tersebut. Tak hanya itu saja, tim tersebut juga akan menelusuri aset-aset lainnya yang diduga dimiliki oleh Rafael, bahkan yang tidak tercatat dalam LHKPN, serta akan berkomunikasi ke Badan Pertahanan Nasional untuk mengecek aset berupa tanah yang diduga dimiliki oleh Rafael. Pengecekan dilakukan kepada aset yang tercatat atas nama keluarga pejabat pajak tersebut. Sudah sejak lama, KPK sebenarnya sudah mendeteksi kejanggalan nilai harta pejabat pajak Rafael. Lembaganya sudah mengirimkan surat ke Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan tentang kejanggalan itu sejak 2020. Nawawi berkata surat yang dikirimkan itu berisi tentang pendapat KPK mengenai LHKPN yang disetorkan oleh Rafael. Hasil analisis KPK, kata dia, nilai harta Rafael tidak sesuai dengan profilnya. Saat mengirimkan surat itu, Nawawi juga belum tahu jawaban surat tersebut. Yang pastinya, ia mengatakan telah meminta anak buahnya untuk menelusuri ada tidaknya surat jawaban tersebut dari Inspektorat Kemenke. Tak sampai di situ saja, Nawawi juga telah memerintahkan Direktorat LHKPN untuk memeriksa kekayaan Rafael. Bila ditemukan indikasi perbuatan korupsi, kata dia, KPK akan melakukan penyelidikan. PPATK temukan jumlah transaksi besar yang melibatkan pakai pihak lain. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengatakan sudah lama memantau transaksi yang diduga dilakukan oleh pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya PPATK menemukan transaksi mencurigakan dalam jumlah yang amat besar. Ivan Yustifandana menuturkan transaksi mencurigakan yang dimaksud adalah transaksi yang tidak sesuai dengan profil Rafael. Selain soal jumlahnya, kata dia, PPATK juga melabeli transaksi itu sebagai mencurigakan karena diduga menggunakan nomine atau pihak lain. Penggunaan nomine bisa dipakai untuk menutupi pihak sebenarnya yang bertransaksi. Dari hasil temuan tersebut, pihak PPATK sudah menyetorkan hasil analisis lembaganya terhadap penegak hukum sejak beberapa tahun lalu. Namun, dia tidak dapat mendetailkan isi analisis tersebut. Meski begitu keadaannya, Kepala Bagian Umum Kanwil DJB Jakarta II Rafael Alun Trisambodo mengaku siap mengikuti pemeriksaan yang akan dilakukan Kementerian Keuangan. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo, termasuk soal tunggakan pajak mobil Rubicon.
Jadi gimana menurut kalian Teknolovers? Kayaknya bakalan makin memanas ya. Ada-ada aja ya kelakuan warga plus 62. By the way, sebelum meninggalkan halaman ini jangan lupa like dan share juga video ini. Thanks for watching dan sampai jumpa.